Halo, udah tahu belum kalau kita bisa mengoptimalisasi waktu dengan berbagi menggunakan Google Share? Google Share adalah fasilitas Google untuk berbagi, bukan untuk send atau mengirim seperti biasanya. Begini cara kerjanya. Dengan Google Share, kita tidak mengirim file atau data, tetapi mengundang orang untuk datang mengakses data kita. Mari kita lihat perbedaannya dengan cerita ini. Tono sedang mengerjakan sebuah proyek, dan dia membutuhkan surat kontrak. Dia memerlukan bantuan Tini untuk mengisi data dalam surat tersebut. Tono menggunakan cara seperti biasa, yaitu membuat dokumen dengan nama file kontrak, lalu dilampirkan pada email dan mengirimkan kepada Tini. Ternyata email tersebut tidak masuk ke email Tini karena lampirannya terlalu besar. Setelah Tini dapat menerimanya, Tini mengerjakan dan mengembalikan surat tersebut kepada Tono melalui email. Dan kali ini, giliran Tono yang tidak bisa menerima email karena kotak suratnya penuh. Tono membereskan dan akhirnya dapat menerima surat tersebut. Namun kini ada masalah lain yang timbul. Tono biasa mengerjakan di folder kerja, sedangkan surat yang dikirim oleh Tini masuk ke folder download, sehingga Tono bingung mencarinya. Setelah menemukan surat tersebut, ternyata belum selesai, dan harus meminta data lagi dari Tini. Tono harus mengirim email lagi ke Tini, dan kali ini balasan dari Tini tersimpan di folder download dengan nama file kontrak 1. Pekerjaan tersebut masih belum selesai, sehingga Tono harus mengulangi proses kirim-mengirim email lagi dan lagi, sehingga banyak sekali duplikat file yang bernama kontrak. Setelah selesai, Tono harus membenahi komputernya, karena banyak sekali file kontrak yang sudah tidak terpakai. Setelah selesai membereskan, ternyata masih ada masalah, yaitu kapasitas kotak emailnya penuh karena banyaknya lampiran, sehingga Tono harus menghapus semua email masuk dari Tini. Coba bayangkan berapa banyak waktu yang terbuang untuk membuat sebuah surat. Ada kalanya, Tini sedang di luar, tidak di depan komputer sehingga harus menunggu. Ada kalanya Tono yang sedang di luar, tidak bisa membuka file yang diterima dari Tini. Tono tidak mau mengambil resiko buka surat penting di warnet, sehingga dia harus cepat kembali ke kantor. Tetapi ternyata macet. Terpaksa Tono harus membuka email keesokan harinya. Jika satu surat sudah sedemikian menyita waktu hanya untuk menunggu, bagaimana dengan pekerjaan yang membutuhkan kerjasama beberapa orang yang mempunyai kesibukan masing-masing? Sekarang, Tono menggunakan solusi dari Google. Tono menaruh file kontrak di Google Drive, lalu dia share file tersebut kepada Tini. Tini sedang berada di luar kantor ketika menerima email pemberitahuan di tablet kesayangannya yang selalu dibawanya kemana-mana. Tini menekan link yang diberikan dan langsung membuka surat kontrak di web browser tabletnya. Sekarang, dia dapat mengerjakan tugasnya secara online. Tono dapat membuka file yang sama di web browser handphonenya dan langsung melihat perubahan hasil ketikan Tini. Sekarang Tono dan Tini dapat bekerja bersama dalam satu file di waktu yang sama, walaupun mereka berada di tempat yang berbeda. Pekerjaan Tono yang membutuhkan kerjasama banyak orang sudah tidak lagi menjadi hal yang berat. Sudah tidak ada lagi email yang ditolak, pusing mencari file, dan tunggu-menunggu. Bahkan Tono menjadi lebih senang, karena dengan berbagi pekerjaannya jauh lebih ringan dan cepat. Tono juga lebih tenang karena rahasia perusahaan tidak di-download oleh Tini. Dan Tini tidak dapat mengakses file pribadinya yang lain. Tono menemukan bahwa Budi, kawan Tono, tidak dapat membuka file yang dia share kepada Tini. Tono memberikan akses kepada grup milis yang anggotanya adalah Budi dan Udin. Tini yang sudah ditarik aksesnya tidak dapat membuka data tersebut karena dia tidak tergabung dalam grup milis. Suatu ketika, Tono membutuhkan data dari kawan Udin yang belum dikenal bernama Susi. Tono memberikan URL terbuka kepada Udin untuk diteruskan kepada Susi, sehingga Susi bisa langsung memasukkan data.
Keterangan Tono menjadi lengkap ketika ia dapat menutup URL yang telah dibukanya kepada publik, sehingga tidak ada lagi orang yang dapat mengakses datanya. Tono mempunyai jadwal yang padat, dan Tini meminta waktu untuk bekerja bersama. Tono membuat kalender baru di Google, lalu dia share dengan Tini, sehingga mudah mencari waktu yang cocok untuk mereka. Jadwal yang ditetapkan langsung tercatat dalam kalender pribadi Tono dan Tini, dan dipasangkan pengingat melalui email. Tono juga membuat kalender baru yang dia share dengan Budi dan Udin melalui grup milis divisi penjualan untuk mengumumkan bahwa akan ada pelatihan di hari Selasa. Budi dan Udin langsung mendapatkan pemberitahuan tentang jadwal pelatihan tersebut melalui email dan dapat segera mencocokkan dengan jadwal pribadi mereka. Udin membuat jadwal pada kalender yang di-share ke seluruh anggota tim untuk rapat besar hari Rabu. Tono mendapat email pemberitahuan dan langsung melihat bahwa jadwal tersebut bentur dengan jadwal meeting dengan klien. Lalu Tono mengusulkan jadwal rapat dipindah ke hari Selasa. Ternyata usul Tono diterima dengan baik oleh semua anggota tim. Lalu Tono menghapus jadwal hari Rabu yang tidak cocok supaya tidak terjadi kerancuan. Sekarang jadwal rapat hari Selasa tercatat pada jadwal pribadi semua anggota. Tono akan meluncurkan produk baru pada hari Jumat. Dia menaruh jadwal pada kalender yang di-share untuk publik di website perusahaan. Susi melihat jadwal tersebut dan berkomitmen untuk hadir. Sekarang waktu Tono yang terbuang telah berubah menjadi produktif dengan Google Share. Apakah Anda mau menjadi lebih produktif seperti Tono? Bagi Anda yang mau menggunakan Google Share untuk pribadi, Anda bisa mendaftar di www.google.com secara gratis. Anda akan mendapatkan fasilitas 15 GB di Google Drive, Calendar, Docs, Sheets, Hangout, dan email dengan alamat @gmail.com. Bagi Anda yang mau menggunakan untuk organisasi dan tidak mau alamat email organisasinya @gmail, Anda dapat mendaftarkan Google Apps for Work. Dengan Google Apps for Work, Anda dapat layanan Gmail dengan alamat email organisasi Anda, kapasitas drive 30 GB untuk setiap pengguna, dan semua fitur Google hanya dengan $5 untuk setiap pengguna per bulan. Anda dapat menambahkan email alias dan milis tanpa menambahkan pengguna. Misalnya jika Anda mempunyai website nama lain milik Anda, atau misalnya mau menambahkan alias Anda, atau mau menambahkan grup organisasi Anda. Semua bisa Anda lakukan tanpa menambah pengguna yang artinya tidak ada tambahan biaya. Selain itu, Google juga menyediakan fasilitas video meeting, di mana Anda dapat bertemu dengan rekan-rekan Anda secara langsung di udara, walaupun masing-masing berada di berbagai tempat di belahan dunia yang berbeda. Hubungi kami sekarang di google@wangsamas.com untuk mendapatkan bimbingan dalam implementasi Google Apps bagi organisasi Anda. Atau kunjungi website kami di www.wangsamas.com untuk keterangan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam dari Wang Samas, authorized reseller Google Apps.